Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina wa Habibina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi kiram. Natawassalu natawajjahu ilaikum fi qada'i hajatina dinana wa dunyana wa ukhrana ma'a qawiyyi imanana wa islamana wa haqiqa raja'ana wa tuhassil ya Allah maqasidana bi syafa'ati sayyidina Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bil qadri barakati awliyaillah wa li khususan ila ruhi abaina wa ummahatina wa jadadina wa jaddatina wa amamina wa amatina wa akhwalina wa khalatina wa masyayikhina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fil barri wal bahri min masyariqil ardi ila magharibiha khususan ila arwahi ahli kubur min hadhil jamaah Masjid Taufikur Rahman. Anta ta'lamu ya Allah bi asma'ihim ghafarallahu lahum dhunubahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadirin bapak-bapak jamaah pengajian rutin ba'da salat maghrib Masjid Taufikur Rahman, yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan curahan rahmat maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pertama dan utama, mari sama-sama kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Mari sama-sama kita mengucapkan lafaz Alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita. Salah satunya adalah nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur, nikmat diberikan hidayah oleh Allah untuk sama-sama kita menggugurkan salah satu kewajiban dari Allah, yaitu thalabul ilmi. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di Masjid yang mulia ini menjadikan wasilah kita semuanya bisa berkumpul nanti di surganya Allah dalam keadaan bersama-sama pada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Juga mari sama-sama kita bersolawat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga sholawat beserta salam selamanya tercurah kepada Habibanil Karim Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, kita mengaji sekarang beralih dulu dari materi fikih ke materi hadis. Masih di kitab Lubatul Hadis, yaitu bab yang ke-12 yang membahas tentang fi fadilatil amaini. Fi fadilatil amaini,
Bab ini membahas tentang keutamaan menggunakan imamah ataupun sorban, ya. Jadi ternyata sorban itu bukan gaya-gayaan. Sorban itu ada tuntunannya. Ada imamah itu sorban yang dipakai di kepala, yang diikatkan di kepala. Kayak itu namanya imamah. Tapi sebelum dilingkarkan itu harus pakai peci dulu. Jadi kalau sorban diikat di kepala tidak pakai peci itu namanya bukan imamah, tapi itu namanya ikat kepala. Nah, jadi beda lagi. Nah, imamah itu yang dipakai oleh orang-orang Arab. Nanti saya akan bacakan hadisnya. Adapun yang suka kita pakai ini ada yang menyebutkan imamah atau ada yang menyebutkan rida. Rida itu sorban, ini ya. Sama kesunahannya, keutamaannya. Jadi kita bukan ikut-ikutan. Ini mengikuti tuntunan ataupun mengikuti sunnahnya kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana letak keutamaannya? Nah, kita bahas. Mudah-mudahan kalau kita sudah tahu, kita luruskan niatnya memakai sorban atau imamah itu supaya mendapatkan pahala. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-amaimu tijanul arabi fa idza wada'ul amaimi wada'u izzahu. Al-amaimu tijanul arabi, imamah atau sorban itu adalah mahkotanya atau kemuliaannya orang-orang awam, orang-orang Arab. Jadi sorban imamah itu adalah mahkotanya, kemuliaannya orang Arab. Fa idza wada'ul amaima, apabila orang Arab itu tidak mengenakan imamah ataupun sorban, wada'u izzahum, maka akan hilang kemuliaannya, maka akan hilang kehormatannya. Jadi karena Rasul itu orang Arab itu biasanya kehormatannya, kemuliaannya salah satunya adalah di pakaian. Salah satu yang dikenakan adalah sorban, imamah yang ada di kepala. Jadi kalau tidak digunakan, tidak memakai imamah ataupun sorban, orang Arab itu hilang kemuliaannya, hilang wibawanya. Seperti kalau kita tidak pakai peci kalau sholat. Pak Haji kalau sholat nggak pakai peci, hilang nggak kemuliaannya? Hilang. Kehormatannya hilang nggak? Hilang. Nah, itu sama halnya dengan orang-orang Arab kalau tidak pakai sorban. Ta'ammamu fa innal malaika ta'ammamat. Pakailah oleh kamu sorban atau imamah. Kenapa? Li fa innal malaikata, karena sesungguhnya para malaikat itu ta'ammamat, suka sekali menggunakan sorban. Jadi berarti imamah, sorban itu adalah pakaiannya para malaikat. Walaupun kita belum pernah melihat malaikat, tapi menurut informasi dari Rasulullah, malaikat itu senang memakai sorban, senang menggunakan imamah, pakaiannya para malaikat. Innallaha ta'ala wa malaikatahu yusalluna ala ashabil amaimi yaumal jum'ati. Sesungguhnya Allah Ta'ala wa malaikatahu, dan malaikat Allah
Yusalluna ala ashabil amaini, mereka memberikan sholawat ala ashabil amaini kepada orang-orang yang gemar mengenakan imamah atau sorban yaumal jum'ati, pada hari Jumat. Jadi innallaha ta'ala, Allah memberikan sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna, Allah yang memberikan sholawat. Kalau Allah yang memberikan sholawat, berarti artinya Allah mengampuni dosa-dosa kita yang pakai sorban. Wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah pun ikut bersolawat, memberikan sholawat kepada siapa? Kepada orang yang pada hari Jumat mau melaksanakan sholat Jumat, dan ketika melaksanakan sholat Jumat dia mengenakan sorban. Itu dibacakan sholawat sama malaikat, sama Allah. Kalau Allah yang memberikan sholawat, artinya Allah mengampuni dosa kita. Kalau malaikat yang memberikan sholawat, artinya para malaikat memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita yang suka pakai sorban. Jadi ada Allah, ada malaikat yang memintakan ampunan. Kalau Allah mengampuni dosa kita, kalau malaikat memohonkan kepada Allah agar orang yang menggunakan sorban itu diampuni dosa-dosanya. Yang meminta bukan sembarang orang, bukan manusia, bukan kita. Malaikat itu makhluk yang suci, kerjaannya cuma bacain sholawat kepada bertasbih, ya. Malaikat itu kerjaannya hanya bertasbih, tunduk, patuh kepada perintah Allah. Makhluk yang suci dan taat kepada Allah. Yang memintakan ampun itu malaikat, bukan kita. Kalau malaikat yang memintakan ampun, insya Allah itu pasti diijabah, dikabul oleh Allah. Dosa-dosa kita itu diampuni. Hanya sekedar pakai apa ini? Sorban. Hari apa? Hari Jumat. Makanya kalau malu pakai sorban, ya. Ya, ini sorban ini bukan hanya yang kenakan itu, bukan hanya Pak Haji, Ustadz, Kiai, bukan, Pak. Ya, jangan malu sekarang. Jadi makanya luruskan niat, ya. Luruskan niat. Kalau mau pakai sorban itu, ternyata saya bukan tuturut pundi. Tahu tuturut pundi, orang sudah bilang pipi luwet. Karena Kiai Ustadz pakai sorban itu gaya-gayaan. Nah, itu niatnya gaya-gayaan. Makanya luruskan niatnya. Gimana luruskan niatnya? Saya niat pakai sorban itu ngikuti sunnah Rasul. Makanya pakai sorban. Ketika pakai sorban dari rumah ke masjid, nyampe ke masjid sorbannya dibuka. Terus ngapain? Digelarin situ. Nah, terus pakai tempat sujud, dapat pahala nggak? Ya ada. Ya, enggak. Sorban itu bukan sejadah. Sadar rusak itu. Nah, banyaklah sudah kelihatan sama saya. Akan lanjut deui. Gak apa-apa. Itu mah dulu mah belum tahu, ya, belum tahu. Jangan digelar begini. Oh, orang dari rumah udah dipakai begini, nyampe ke masjid mau sholat gak dipakai. Ya, jadi pakai sorban itu bisa begini, Pak. Bisa begini. Nanti ada caranya. Ini begini. Begini. Ya, saya mau begini pakai sorban. Begini. Oh, begini. Pakai sorban begini. Ya, atau di sebelah sini selendangin. Sini. Boleh. Ya. Yang penting mah ada di pundak aja. Sorban itu ada di pundak aja. Atau mau begini. Gayaan juga.
Nah, tapi Pak Haji mah ke depan ke sebelah lah, ya. Kalau udah tua mah jangan begini, ya. Ya begini aja lah, begini, ya. Nah, boleh begini, boleh. Kalau lagi gerah begini kan ada gerahnya kadang-kadang ya. Apalagi cuaca sekarang di bulan Agustus ini panas. Nah, ini. Yang nggak boleh gimana? Yang nggak boleh. Yang nggak boleh itu begini, ya. Ini. Terus diikat ke sini. Diikat ke sini. Ini nggak boleh nih. Ya, yang ngalir di sini gantung ke sana. Atau sebaliknya. Taruh di sini, diikat di sini. Nanti kalau sholat subuh dia anggapnya apa? Pocong nanti. Ya. Gini seperti itu. Dan subhanallah, bapak-bapak para jamaah pakai apa itu namanya sorban itu, ya, subhanallah. Apa manfaatnya secara zahiriyah, secara kasat mata dan yang dirasakan oleh kita? Ketika kita pakai sorban itu akan menambah kekhusyuan dalam sholat. Bapak bandingkan, jamaah bandingkan, ketika kita sholat selebor hanya pakai kaos saja dengan pakai gamis ataupun koko, apalagi pakai sorban, pakai wangi-wangian, mau sholat, beda nggak kekhusyuannya? Beda tingkat kekhusyuannya, tingkat kesungguhannya beda. Karena kata apa? Kita pakai pakaian kebesaran orang-orang Arab, pakaian kebesaran Rasulullah. Jangan dikatakan ini budaya Arab ataupun imamah itu budaya Arab. Memang pakaiannya orang Arab. Rasul itu orang Arab. Kita bukan ngikutin budaya Arabnya, tapi kita ngikuti sunnah Rasulnya. Paham nggak? Rasul itu kan orang Arab. Orang Arab itu kan sudah punya budaya. Yang kita ikuti adalah sunnah Rasulnya. Apa itu sunnah? Kebiasaan Rasul. Sunnah itu ada perkataan, ada perbuatannya, ada diamnya Rasul, gerak-geriknya, pelakuannya. Itu sunnah Rasul yang harus kita contoh dan harus kita perbuat sesuai dengan apa yang Rasul perbuat. Jadi kalau kita nih pakai sorban, pakai imamah, itu bukan kalau alergi ngikutin budaya Arab. Nah, kan sekarang lagi banyak orang yang alergi ya dengan jangan ngikutin budaya Arab. Enggak, kita nggak ngikutin, kita ngikuti kebiasaan Rasul yang pakai imamah ataupun menambah penghusuan dalam ibadah. Ya, menambah kekhusyuan dalam beribadah. Nah, contoh kecil ketika kita zikir. Kita pakai tasbih, berzikir pakai tasbih. Tingkat kekhusyuannya beda nggak Pak? Ketika kita zikir pakai tasbih dengan tidak pakai tasbih. Beda nggak? Beda. Tingkat kekhusyuannya beda. Kenapa? Karena tasbih itu adalah kebiasaan yang digunakan oleh Rasul. Rasul itu belum punya kayak tasbih kayak kita, itu suka pakai tali disimpul-simpul gitu, ikat-ikat, ya, ahli panjang kayak gini, kemudian di tali ikat-ikat, cangkrit kalau sudah bilang gitu. Kan dia itu sebenarnya tasbih karena kita. Itu untuk apa? Tingkat kekhusyuannya beda. Ketika kita berzikir, pegang tasbih dengan ketika kita zikir tidak pakai tasbih. Kekhusyuannya beda. Begitu juga sekarang dengan sorban. Ya, jadi pakai sorban itu boleh begini, boleh belah sini, ya. Asal jangan seperti tadi yang saya sampaikan, ya. Jadi kalau kita malu nih, bertahap. Jangan tiap kali kemana-mana pakai sorban, misalnya di sini mau sholat Jumat aja, ya, pas mau Jumat kita pakai sorban.
Ayat itu sorban di mah. Ya, ada orang yang ke Mekah biasanya kita silaturahmi suka dikasih kan. Daripada nggak manfaat di rumah sekarang pakai, ya kita pakai, ada manfaatnya. Insya Allah dapat sunnah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Farqu ma bainana wa bainal musyrikinal amaimu alal qalanis. Kata Rasul itu, farqu, perbedaan, ma bainana, antara kita itu orang muslim, wa bainal musyrikin, dan orang-orang musyrik atau orang kafir, al amaimu alal qanisi, ya, alal qalanisi, yaitu memakai imamah di atas peci. Nah, kayak yang tadi saya sampaikan, ya. Jadi yang membedakan antara kita orang muslim dengan orang kafir, ya, jadi orang bukan muslim itu disebut kafir. Orang yang bukan muslim itu disebut kafir. Walaupun sebetulnya orang kafir itu nggak suka. Orang non muslim yang bukan muslim kalau disebut orang kafir kurang begitu suka, Pak. Tapi karena ada di Al-Quran kan kita harus menyebutnya orang kafir. Nggak mungkin non muslim. Karena di surat Al-Kafir juga nggak disebutkan non muslim. Nggak kuliah ayyuhal non muslim kan? Kuliah ayyuhal kafirun, jelas kafirnya. Yang membedakan antara kita dengan orang-orang kafir itu adalah al-amaimu alal qalanisi. Kita itu memakai imamah yang dibulatkan, yang diputarkan di peci, di atas peci. Maka itu yang membedakan. Sok sekarang yang pakai peci hitam apa hanya orang muslim? Di kita bisa nggak membedakan? Susah sekali. Orang non muslim aja sekarang pakai peci. Apalagi para pejabat. Para pejabat kalau dipoto pakai peci. Yang non muslim itu pakai peci, Pak. Jadi kita tidak bisa membedakan mana orang muslim, mana non muslim. Sedangkan kita disunahkan oleh Rasul untuk memperlihatkan identitas kemusliman kita. Sunnah hukumnya kita memperlihatkan identitas kemusliman kita. Nih, bahwa saya orang muslim. Jangan malu Pak pakai koko, jangan malu pakai gamis, jangan malu pakai sarban, jangan malu pakai imamah. Kenapa? Karena itu adalah pakaiannya orang muslim. Harus bisa membedakan. Kita harus menunjukkan bahwa kita orang muslim. Harus menunjukkan kepada orang-orang lain bahwa pakaian muslim itu ini. Nah, untuk membedakannya kita di Indonesia itu, kalau orang muslim itu pakai imamah, kayak Habib ya, kayak Habib Rizik pakai imamah. Ada nggak orang non muslim pakai peci kayak Habib Rizik? Ada nggak? Ada. Kalau pakai peci hitam ada nggak? Ada. Itulah yang membedakan pakaian kita dengan pakaian orang non muslim. Ya, yang membedakan, ya.